Lu bilang ternyata uang itu tidak membawa kebahagiaan. Ya. Gitu. Sebenarnya hubungan lu dengan uang itu seperti apa sih? Apalagi lu sendiri adalah orang yang gue rasa cukup dekat ya, mempunyai hubungan. Bagaimana sih hubungan sehat seseorang dengan uang? I think that's the... Seseorang dengan uang. Masya Allah. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back bersama gue Daniel Mananta dan tetangga kita Ustadz Dennis Lim. Nah, sebelum kita balik ke Dennis Lim gitu ya, gue pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat para tetangga gue yang saat ini sedang menjalankan. Well guys, kalau misalnya kalian ngerasa obrolan kita ternyata itu kena banget di hati kalian, ngeklik di hati kalian, coba dong kasih tahu ke kita quote bagian mana yang kalian suka banget dan tag kita di Instagram kita di @danielmananta_network atau di @danieltetangga_kamu. Siapa tahu ya bisa kita repost dan juga banyak orang bisa ngerasain hal yang sama seperti yang lu rasain. Yep, dan jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya. Alright, let's get back to Kodenis di sini. Bro, gue jadi penasaran. Lu udah ngerasain dapetin tadi lu bilang 80 juta per hari. Enggak selalu segitu sih, okay. Tapi ada momen di mana ya. Tapi ada momen ya di situ ya. Dan lu bilang ternyata uang itu tidak membawa kebahagiaan. Ya. Gitu. Sebenarnya apakah uangnya yang tidak membawa kebahagiaan atau uang tanpa ridhonya Allah yang tidak membawa kebahagiaan? Jadi maksudnya gini, kadang-kadang tuh gue mikirnya ya, sebenarnya bukan artinya kita harus miskin dulu untuk mempunyai Tuhan gitu. Iya. Ngerti gak maksudnya? Iya. Oke, ini mungkin konsep yang lumayan kontroversial mungkin karena gini, gue ngerasa ada orang yang mempunyai pemikiran no, gue kalau misalnya udah deket sama Tuhan, wah gue harus nyumbang segini, gue harus gini segala, pokoknya sampai bener-bener habisin duit banget, pokoknya gue sesederhana mungkin, bahkan naik mobil bermerek pun juga dia ngerasa bersalah gitu. Tapi sebenarnya gue dan ada juga orang yang justru karena gue deket sama Tuhan, gue pengen ngasih lihat bahwa gue ini adalah orang sukses, Tuhan memberikan gue berkah, gitu kan. Jadi ada dua ekstrim yang berbeda tuh. Sebenarnya hubungan lu dengan uang itu seperti apa sih? Apalagi lu sendiri adalah orang yang gue rasa cukup dekat ya, mempunyai hubungan. Bagaimana? Pertanyaan gini, bagaimana sih hubungan sehat seseorang dengan uang? I think that's seseorang dengan uang. Masya Allah. Akhirnya sekarang ya sudah sampai di titik dimana bahwa oke, lu pengen happy, termasuk lu pengen sehat, lu pengen tenang, lu pengen bahagia. Yang gue tahu manusia tuh sebetulnya nggak bisa apa-apa, tapi yang pasti yang ada yang ditolong Allah. Gue percayanya seperti itu. Okay. Maka lu pengen happy, pengen tenang, pengen bahagia, pengen sehat, pengen ngapain itu pun itu semua, tapi dengan cara yang penentu kebahagiaan itu yaitu Allah. Nggak suka. Ya lu ibarat kalau pengen kuliah nih. Kamu kalau pengen lulus syaratnya ini ya, skripsi dan lain-lain. Gue gak mau cara itu. Gue pengen salto-salto di lapangan. Gue pengen nyebur ke kolam. Terus dia udah bangkit dari kolam. Kok gue belum bahagia ya? Dari awal kan udah gue kasih tahu cara untuk lulus tuh begini gitu. Yeah. Jadi ketika akhirnya lu pengen kejar itu semua. Karena gue berkesimpulan, ya orang kayaknya nyari itulah di dunia. Ngapain ngumpulin duit banyak-banyak, ngapain orang pakai narkoba, ngapain orang lain-lain, karena pengen tenang, pengen happy. Dan ketika akhirnya itu yang pengen dikejar, ya udah. Kalau di dalam Islam yang gue tahu akhirnya definisi nikmatnya yang berubah kok. Jadi dulu itu nikmat bagi orang kebanyakan adalah ketika keinginannya terkabul. Pengen punya rumah dapat rumah, pengen punya pasangan dapat pasangan. Tapi nanti ada satu titik di mana bahwa kami berkesimpulan bahwa nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Gue percaya kayak gitu. That's good. Karena dan itu bahkan mindset yang bikin lu gak pernah rugi sama sekali. Karena kalau misalkan lu kerja demi duit, lu gak digaji, gaji lu telat, lu bete.
Tapi terus akhirnya menjawab pertanyaan kenapa sih orang terus buat apa manusia itu ikhtiar? Padahal yang nentuin kan semuanya Tuhan lu katanya. Dokter misalkan, ini ada pasien nih. Pasien ini gak sakit kanker yang paling parah. Kalau kata dokternya begini, ini gua gak nyentuh sekalipun, kata Tuhannya sembuh. Atau dibalik, ini pasien cuma sakit panu kok. Dokternya 1.000 orang. Semua berusaha ngobatin. Tapi kata yang punya manusia ini gak sembuh. Maka si dokter ditanya, terus dokter ngapain tengah malam ditelepon ke UGD masih mau datang? Kan yang nyembuhin bukan dokter. Buat apa sih manusia berikhtiar? Gue nyampe di satu kesimpulan bahwa manusia berikhtiar untuk jadi amal soleh. Apa itu maksudnya amal soleh? Ketika akhirnya kita ngelakuin amal soleh, Allah suka dengan amalan tersebut. Allah ridho dengan amalan tersebut, udah cukup itu doang. That's good. Karena ketika akhirnya itu yang udah dilakuin, kalau lo udah bantuin orang terus malah jahat orangnya, ya nggak apa-apa kan yang rugi dia yang jahat. Dalam Islam kalau dia zolim ke kita, maka dia sama aja kayak transfer pahalanya ke kita, pahala dia habis, dosa kita diangkut sama dia. Wow. Tapi kan kesel, udah bantuin orang dia malah jahat, ya nggak apa-apa tuh meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Wow. Tenang, tapi kan dia udah kita bantuin dia malah jahat. Ya kita ngelakuin kebaikan kan bukan supaya dia suka. Tapi biar Allah suka. Jadi So good. Jadi ketika akhirnya ada orang dengan takut ngerasa bersalah tadi dengan uangnya banyak jadi gak mau yang macam-macam. Di dalam Islam ada yang hidup sesederhana mungkin. Tapi ada juga yang hidup dia tetap ulama, orang soleh tapi tetap kaya. Tapi persamaan di antara mereka adalah yang paling mereka kejar adalah sama. Allah suka. Wow. Bagi mereka ketika dia gak punya apa-apa, lebih mudah bagi dirinya untuk menjaga dirinya dekat dengan kecintaan Allah, makanya dia memilih miskin. Tapi kalau misalkan ternyata dia lebih mudah dekat sama Allah dengan cara berbagi, makanya dia memilih kaya. Jadi standarnya tadi, nikmat itu bukan ketika keinginan terkabul, tapi ketika kita tambah dekat kepada Allah, itu yang jadi tujuannya. Jadi lepas dia dari itu semua, enak. Pada akhirnya jadi tujuannya ya, I think tujuan dia mempunyai uang tersebut, apakah uang tersebut atau kekayaan tersebut akan digunakan untuk balik lagi ke Allah lagi, ke Tuhan lagi, atau kalau misalnya gue ngomongnya memuliakan nama Tuhan gitu misalnya, atau untuk memuliakan diri dia sendiri. You know iya. Iya sih. Pada sama ya, orang-orang bicara dakwah juga kadang ujiannya pilihannya dua, kita pengen ngenalin Allah atau kadang malah tergelincir jadi ngenalin diri sendiri. Ini gue lo yang hebat lo, masa gue lalu gue begini, sekarang gue begini. Itu mudah banget digoda karena memang ya kalau di kami ya digoda oleh, kalau di kartun kan ada iblis di telinga kiri gitu kan. Ya mereka gak suka kita berbuat baik, tapi mereka juga gak mungkin ngalangin kita berbuat baik. Kita pengen nyeberangin nenek-nenek nyeberang, gak mungkin kita di-tackle sama setannya. Kita pengen sholat gak mungkin dijambak dari belakang sama setannya. Ya, maka cara terbaiknya gimana? Diganggu hatinya. Bikin lu mah udah soleh bro, lu mah udah suci, mulia ya, yang lain mah kotor. Jadi akhirnya, karena lu suka susu sapi murni gak kok? Suka. Tapi kalau mohon maaf gue campur tai sapinya sesendok mau? Ya enggak lah. Setengah sendok gak mau? Ya enggak lah. Dikocek juga gak mau. Ya? Oh berarti manusia tuh sukanya yang murni. Apalagi ini pencipta yang kami anggap maha suci. Dia nyiptain kita untuk ibadah. Kita ngelakuin suatu amalan untuk sesuatu yang bukan untuk dirinya. Tapi malah untuk kita, membuat kita dianggap baik. Itu Allah gak suka. Gak ada nilai sama sekali. That's so good. Ya, mau sebaik apapun kita beramal tapi gak ada niat untuk ke arah sana, gak jadi apa-apa. 10.000 nyumbangnya, tapi itu 10.000 sisanya daripada yang 1 miliar tapi dia punya duit 1 triliun, gak jadi apa-apa juga. Maka justru ini keadilan Allah banget kok gue bilang. Karena gak peduli lu jadi rakyat, jadi pejabat, jadi direktur, jadi karyawan. Kalau memang syarat untuk bisa bahagia adalah itu semua, justru Tuhan gak adil. Karena kan ada yang diuji malah misalkan mohon maaf gak bisa mendengar dan yang lain-lain. Tapi dengan akhirnya lu mau jadi apapun, tapi lu nurut sama yang nyiptain dunianya, mah enggak. Siapapun berhak bahagia, atau siapapun bahkan kalau percaya akhirat, siapapun berhak ke surga. Adil banget berarti, enakan kayak begini. Wow. Dan akhirnya semua sepakat bahwa akhirnya yang semua manusia titip yang kita punya itu aslinya bukan punya kita, tapi titipan. Sedang dititipkan dan itu jadi ujian. Kenapa manusia menderita? 1, terlalu cinta sama dunianya. 2, ya tujuannya belum Allah. Kita terlalu banyak, gue berkesimpulan manusia sedih itu karena terlalu banyak ngelanggar
ayat yang sering orang sebut Al-Baqarah 156 ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Yang orang bilang kalau ada yang meninggal itu. Ada yang meninggal. Padahal artinya itu nggak selalu harus dibilang ketika pas ada yang meninggal. Wait. Artinya apa? Gue baru tahu kalau misalnya itu. Iya, Oh my goodness. artinya kami ini sesungguhnya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Oh itu artinya. Iya. Dan kata Nabi, kamu membacalah itu. Jadi pernah suatu ketika lilin beliau mati di kamarnya, membaca itu. Ditanya oleh istrinya, kenapa baca itu? Apapun yang membuat hatimu gak enak, baca itu. Ini nilai. Tapi ayat itu benar-benar negasin bahwa kita semua yang kita punya, saldo di rekening, ini semua, mobil di bawah itu bukan punya kita, semuanya titipan. Bahkan yang nempel sama badan, kalau kata Allah nih tangan kudu pulang duluan, pulang. Nggak bisa enggak. Maka orang bilang, tapi kan kok manusia kan kalau misalkan kehilangan kan ngerasa sedih. Enggak, bohong. Enggak juga, kurang tepat gue bilang. Karena gini contoh, kalau mobil lu hilang sedih gak kok? Sedih lah. Sedih. Tapi kalau misalkan ada namanya Pak Burhan tinggalnya di desa Seragen, lu pokoknya gak kenal, mobil dia hilang, lu sedih gak? Ya enggak lah. Kenapa? 1 gak kenal, 2 bukan punya gua. Iya. Jadi sebetulnya manusia sedih itu bukan kehilangan kok. Tapi ketika kehilangan sesuatu yang dia akui sebagai miliknya. Padahal semuanya titipan, brother. Wow. Gini dah. Gue titip handphone ya. Iya. Gue pengen ke toilet. Beres dari toilet gue ambil handphone gue, boleh? Boleh dong. Lu marah gak gue ambil handphone gue? Ya enggak lah, lu punya. Iya kan? Tapi kita suka kayak gitu ke Allah. Jadi Allah tuh suka kayak, hamba nih ya, harta, jabatan, rumah, semuanya ya titipan nih. Untuk mencari tahu lu tambah baik apa tambah bejat. Wow. Ya. Akhirnya tambah bejat. Diambil. Bukan karena benci atau dimarahin, enggak. Nolong lu supaya lu gak tambah hancur. Ya. Ketika udah diambil, kitanya baru ngerasa, itu kan milik aku. Ini rumah yang kurintis 30 tahun nabungnya. Ini karir yang kurintis 30 tahun merintisnya. Wow. Udah tahu bukan punya kita, aku selamat menderita, brother. Bukan gitu cara bahagia. Justru Islam ya dari kata aslama, yuslimu, berselah, melepas. Justru bahagia itu dengan cara lu lepasin itu semua, tinggal sang pemilik segala-galanya yang ada di hati lu, malah lu dapat semua-muanya, brother. Wow. Kesimpulannya sih itu sih, pulang dari Thailand. Pulang dari Thailand. Itu lu ngelepas apa? Kerjaan lu sebagai bandar judi kah? Lu ngelepas kekayaan lu dan harta-hartanya kah? Atau bahkan uang tabungan yang udah lu tabung selama lu jadi bandar judi, lu lepas kah semuanya? Enggak. Like, tell me more about it. Enggak, gue lepas. Gue segitu cintanya juga sama harta yang gue tabung sebetulnya. Jadi oke, gue udah sampai di satu titik di mana gue gak bisa selamanya nih kayak gini. Karena ngobrol sama teman-teman yang di dunia seperti itu, sesama bandar judi bahkan yang lebih gede dari gue, mereka ngobrolnya jenuh ya bro. Padahal itu mohon maaf di meja di klub dengan wanita menari, dengan drugs di meja, dengan minuman keras di meja. Tapi yang kita obrolin, kapan ya kita hidup kayak gini bro? Kayaknya enakan di rumah anget ngeriung, kumpul sama anak cucu gitu, gelar karpet di tengah-tengah. Lah itu mah yang di kampung juga hidupnya kayak gitu bro. Mereka yang di kampung pengen hidup kayak lu pengen kayak mereka. Tapi gak pernah ada satupun orang yang telah beneran berhasil jadi soleh dan ketemu dengan Tuhan ya di hatinya. Terus mereka berkata, sampai kapan ya hidup tenang gini, kayaknya enakan diazab terus deh. Gak ada kan? So good, yes. Iya, benar. Lu pernah ketemu orang kayak yang stres? Orang yang punya jabatan stres? Orang yang udah populer masih stres? Tapi gak ada orang yang katanya ketemu Tuhannya terus, gua stres nih hidup tenang kayak gini, kayaknya enakan dikejar-kejar dulu kayak dulu deh. Gak ada kan? Gue stres nih hidup damai. Iya. Terlalu damai hidup gue gitu kan. Gak ada. Kalau yang beneran damai yang sudah akhirnya didapat. Enggak, akhirnya ya Allah ketika akhirnya tersadar di itu, jadi kayak yang ya udahlah berarti ngejar apa lagi. Karena kalau misalkan tidak dengan cara itu, kita mau ngejar apapun capek. Pilihannya ketika udah sampai kepada titik itu semua tuh, oke, udah sadar nih gue udah berhenti. Tapi gue takut juga di Indonesia gue kerja apa ya. Di Indonesia
Mau ngamar kerja pun apa yang gue tulis ya, masa pernah jadi bandar judi bisa ditangkap gue ini yang ada tapi bingung dengan segala ketakutan yang mungkin akhirnya titiknya ketika dengerin ceramahnya guru Agim waktu itu yang tentang janin itu yang terkait bahwa janin gak bisa ngapa-ngapain dalam perut ibu aja rezeki tetap datang. Kita udah ibunya makan jengkol, pete, segala macam berikut piringnya dia tetap. Kan pertanyaannya antara si janin itu yang keluar nyari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin. Rezeki yang datengin janin. Sedangkan gue udah segini gede, lu manusia udah segini gede bisa kerja, bisa minta, bisa sholat, bisa sujud. Segitu ragunya masalah rezeki itu titik balik sih. Karena gue ngerasa kayak ditampol banget. Dalam artian gue berada di titik itu, gue ngerasa gue pinter. Gue punya rumah pertama gue umur 22 tahun kok. Yang pertama gue beli. Dan umur 22 tahun di saat itu gak ada yang lebih kaya dari gue. Yang gue kenal ya. Jadi agak kayak mulai. Otak gue luar biasa nih. Makanya gue di sana hidup di sekeliling yang kayak gitu. Tapi gak pernah nyentuh drugs sama sekali. Karena itu bikin bego. Jadi gak pernah nyentuh sama sekali. Tapi ketika akhirnya kenapa otak yang gue bangga-banggakan itu. Tapi gue takut untuk menghadapi mulai dari nol lagi. Jadi ya. Nasihat itu seolah iya ya itu bener nih otak berarti selama ini dipakai ngapain aja. Selama ini kita sebagai manusia gak suka dipanggil hewan. Karena ngerasa punya akal budi di atas hewan lebih mulia dari hewan. Tapi kok akal gue gak kepake ke arah sana. Tapi oke tetap gue punya exit strategi. Gue pulang masih bawa duit ratusan juta. Ya. Apa yang terjadi? Allah tahu gue gak sanggup buang semua duit itu. Ya udah dikirimlah para penolong. Yaitu orang yang pada nipu. Ada macam-macam. Dikirimlah para penolong untuk supaya ya bahasa ininya mah ngebersihin duit haram gue lah gitu ya. Gue baru pengen ngomong kayak gitu. Tapi ya gue perlu 3 tahun untuk menyadari itu. Karena tapi akhirnya ibarat ya orang tobat itu kayak ibarat amplop ditempelin perangko kebanyakan. Ketika udah kering ya kan dicabut perangkonya sobek kan. Nah kalau hati udah terlalu melekat, terlalu banyak yang melekat di hati. Apapun yang terlalu melekat gak jadi manfaat sih. Ini mikrofon bermanfaat. Tapi kalau misalkan benda ini nemplok sama tangan gue. Cebok susah, makan susah. Ya, padahal bendanya bermanfaat. Ya, makanya kalau justru dengan ngelepasin semua hal itu. Enak banget jadi justru. Dari ditipu, bikin bisnis bangkrut. Kayaknya semuanya gagal di Indonesia. Padahal di Thailand sukses banget. Dan sampai akhirnya lu sampai dijulukin Ustadz Dennis Lim gitu. You know. Ya gini lah kok. Orang bilang katanya si Koko udah begini, Ko Dennis udah begini. Dunia yang dulu kita kejar-kejar barengan, sekarang malah kejar-kejar gua. Wow.